Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang the types of unplanned location in retailing. Nah, jadi retail location ini adalah the most important thing. Jadi kenapa? Karena misalkan kita mau mendirikan sebuah usaha, lalu kita tidak mempunyai lokasi, jadi kan useless. Jadi kalau misalkan hal pertama yang orang butuh itu adalah lokasi, survei apakah ini lokasi menarik traffic atau enggak. Jadi the most important thing in retailing adalah lokasi. Nah, types of unplanned location ini yang pertama adalah freestanding site. Nah, freestanding site ini adalah location for individual store unconnected to other retailer. Advantages yaitu high traffic and visibility, separation from competitor, convenience, dan few restriction. Disadvantages-nya adalah no foot traffic and no drawing paper. Nah, kalau jadi contoh dari freestanding site ini bisa dikatakan kalau yang di Manado itu adalah Starbucks di kawasan. Nah, dia kan berdiri individual store, baru unconnected to other retailer, dan juga kalau mau bilang nggak ada kompetitor yang kayak Starbucks. Maksudnya Starbucks the only one in kawasan tuh. Jadi ya dia memang berdiri sendiri di situ, terus high traffic juga karena tambah DP lokasi, DP display toko. Jadi kalau yang selanjutnya adalah Central Business District atau biasa kadang disingkat CBD. Nah, Central Business District ini adalah traditional downtown business area in a city or area. Has large no people in that area during business hours. High level of pedestrian traffic. Disadvantages-nya itu adalah limited parking, too crowded and uncomfortable. Nah, kalau CBD ini contohnya bisa kita ambil di pasar tradisional. Kalau misalkan di Manado bisa pasar Jengki. Nah, itu kan maksudnya dia traditional downtown business area. Nah, dia juga has large no people in that area during business hours. Palingan kalau misalkan mau bilang rame, dia cuma rame mungkin di pagi hari dan juga rame di malam. Karena rame di malam? Karena di malam itu harga lebih murah. Terus maksudnya sejam-jam pulang kerja tuh, jadi lebih murah. Nah, disadvantage-nya itu adalah too crowded. Nah, terlalu rame dan unconvenient. Jadi kadang takut tuh, karena terlalu rame mungkin ada copet atau mungkin kadang ada bau-bau yang tidak diinginkan, dan juga limited parking. Jadi kadang orang kalau ke pasar itu nyendak bawa kendaraan, cuma naik ojek supaya nyendak lelah cari parkir. Karena kali cari parkir atau putar-putar nggak dapat. Nah, inner city ini adalah high density urban area consisting of apartment buildings populated by primarily lower income consumer. Retailing can play an important role in inner city development activities by providing needed and services and jobs for inner city residents. Nah, kalau inner city ini tersebut mungkin bisa dikatakan contohnya bisa seperti misalkan ada kayak itu yang di Jakarta, jadi di bawah itu mall, terus pada di atas pada di rooftop itu ada apartemen. Jadi kayak primary lower income consumers, high density urban area itu di inner city. Selanjutnya adalah gentrification way of inner city. Nah, banyak orang inner city itu melakukan gentrification. Nah, gentrification ini adalah proses di mana para pemerintah ini melakukan renovasi dan improving a house or district so that it conforms to middle class taste. Jadi, orang akan renovating dan improving ini tanpa ini untuk mengikuti selera middle class. Jadi misalkan middle class ini suka di tempat yang
rame, DP tempat yang sepi, baru DP konsep yang kayak misalkan rupa di Bali. Nah jadi orang akan beradaptasi dengan middle class taste tersebut. Jadi tergantung, karena kalau misalkan tidak mengikuti taste tersebut, bisa juga nanti area tersebut akan sepi dan tidak akan laku. Nah, next adalah Main Street. Nah, Main Street ini adalah traditional shopping area of smaller towns or secondary business district or a larger district. Occupancy costs are lower, fewer people in the area, fewer stores, low selection. Sebenarnya Main Street ini sama dengan CBD tadi yang City Business District. Cuman kalau Main Street ini orangnya lebih sedikit dan juga toko-tokonya lebih kecil. Nggak seperti CBD tadi kan. Kalau CBD tadi dia kayak pasar-pasar. Nah, kalau yang Main Street ini kayak warung-warung, lebih kecil toh. Nah, biasa itu kalau misalkan DP contoh di luar negeri itu, dorang biasanya to attract traffic Main Street itu, dorang redevelopment effort focus on providing a better shopping experience to consumer, so they will be back again. Jadi pas consumer masuk, dorang semua menarik traffic loh. Nah, dorang akan bikin shopping experience lain dari tempat lain, maupun itu dari DP kebersihan, DP layanan, DP produk apa yang mereka jual. Pokoknya orang akan melakukan itu, tergantung toko masing-masing bagaimana strategi mereka. Jadi cukup sekian dan terima kasih.